Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hamdan hasiran hamdan naimin hamdan syakiran. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa, kita masih bisa mengharap ridho ilahi ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengaji, menerangkan bab kaping 2 yaitu toharo. Apa arti toharo? Itu bersuci ya. Selebihnya kita mengucapkan sholawat beserta salam maring junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah, dari zaman ilmiah, dari zaman ke zaman hingga zaman sekarang. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan menerangkan bab toharo. Apa artinya toharo? Bersuci. Arti toharo apa? Toharo artinya bersuci. Toharo menurut syarah ialah suci dari hadas dan najis. Nah, ialah dengan mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Nah, satu macam-macam air. Air yang dapat dipakai bersuci ialah air yang bersih, suci dan mensucikan. Nah, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Nah, contoh air yang suci dan mensucikan ialah pertama, air hujan. Nah, air hujan, air sumur, air laut, keempat air sungai, kelima air salju. Kok air salju? Ya nggak apa-apa. 6. Air telaga. Ketujuh, air embun. Nah, itu air-air yang mensucikan. Pembagian air kedua ya, pembagian air. Ditinjau dari segi hukumnya, air itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Jadi 4 bagian. Iya. Pertama, air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak, artinya air yang murni dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Air mutlak artinya air yang sewajarnya. Nah, yang kedua, air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan. Ya, yaitu air musyamas, air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Nah, yang ketiga, air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Nah, contohnya seperti air musta'mal, air yang telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Kalau tidak berubah rupanya, rasanya dan baunya. Keempat,
air mutanajis, yaitu air yang kena najis, kemasukan najis ya. Sedang jumlahnya kurang dari 2 kula, maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Jika lebih dari 2 kula dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. 2 kula sama dengan 216 liter. Jika berbentuk ebak, maka besarnya sama dengan panjang 60 cm dan dalam tinggi 60 cm. Nah, peringatan. Ada satu macam air lagi, ialah suci dan mensucikan, tetapi kayak seperti garam memakainya, yaitu air yang diperoleh dari gasyab atau mencuri, mengambil tanpa izin. Tuh, awas ya, hati-hati. B. Macam-macam najis. Nah, awas nih ya, macam-macam sing najis. Najis ialah suatu benda yang kotor menurut syarah, misalnya 1. Bangkai, kecuali manusia, ikan, dan belalang. Nah, 2. Darah, najis itu darah. 3. Nanah, segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, nah itu najis. 5. Anjing dan babi itu najis, awas. 6. Minuman keras seperti arak dan sebagainya, nah itu najis. 7. Bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya selagi masih hidup, tuh awas itu najis. 1. Pembagian najis. Ada bagian juga najisnya, awas nih ya. Najis itu dapat dibagi 3 bagian. Nah, pertama, najis mukhaffafah, najis ringan, ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibu. Nah, 2. Najis mughaladoh, najis yang berat, ialah najis anjing dan babi dan keturunannya ya. Keturunannya ya. Nah, 3. Najis mutawasyitoh, najis sedang, ialah najis yang selain dari 2 najis tersebut di atas, seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali air mani, barang cair yang memabukkan, susu hewan. Nah, susu hewan yang tidak halal dimakan, bangkai, juga tulang dan bulunya, kecuali bangkai-bangkai manusia dan ikan serta belalang. Tuh, awas tuh ya, ingat-ingat. Najis mutawasyito dibagi menjadi 2. Ternyata dibagi 2 lagi ya. Pertama, najis ainiyah, ialah najis yang berwujud, yakni yang nampak dapat dilihat. 2. Najis hukmiyah, ialah najis yang tidak kelihatan bendanya, seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Najis mutawasyitoh dibagi menjadi 2. Nah, itu ya. 2. Cara menghilangkan najis. Nah, 1. Barang yang kena najis mughalladho seperti jilatan anjing atau babi wajib dibasuh 7 kali
dan salah satu diantaranya dengan air yang bercampur tanah. Kedua, barang yang terkena najis mukhafafah cukup diperciki air pada tempat najis itu. Ketiga, barang yang terkena najis mutawasyito dapat dicuci dengan cara dibasuh sekali, asal sifat-sifat najisnya warna, bau dan rasanya itu hilang, ataupun dengan cara 3 kali cucian atau siraman itu lebih baik. Jika najis hukmiyah, cara menghilangkannya cukup dengan mengalirkan air saja pada najis tadi. 3. Najis yang dimaafkan atau dimaaf. Najis yang dimaafkan artinya tak usah dibasuh, dicuci, misalnya najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, darah atau nanah yang sedikit, debu dan air, lorong-lorong yang memercik sedikit yang sukar menghindarkannya. Adapun tikus atau cicak yang jatuh ke dalam minyak atau makanan yang beku dan ia mati di dalamnya,